Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam acara pendek, singkat, padat, diberi nama Sentuhan Ilahi. Dan saya doakan semoga Allah yang berkuasa oleh Roh-Nya yang kudus menyentuh hati kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan. Saya mengajak kita bersama-sama melihat sebuah ayat dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 38. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat-ayat ini, barang siapa haus, hendaklah dia datang kepadaku dan minum. Lalu dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu dia bicara ini mengenai Roh Kudus, yang saat itu belum dicurahkan karena Yesus belum naik ke surga. Ini adalah rahasia hidup. Ini adalah kekuatan batin yang disediakan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang percaya. Di dalam episode ini, Tuhan Yesus sedang hadir di Bait Allah dalam perayaan Pondok Daun. Perayaan yang diwajibkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Pada hari terakhir dari masa raya itu, masa raya Pondok Daun itu, ada upacara penting sekali. Imam besar mengambil kendi emas dan pergi ke kolam Siloam sedikit di luar kota Yerusalem dan mengisinya dengan air. Kita tahu Tuhan Yesus pernah membuat mujizat di kolam Siloam ini. Dengan upacara kebesaran, kendi emas itu dibawa kembali ke Bait Allah dalam suatu prosesi parade. Rute yang ditempuh melewati pintu gerbang air, dan rakyat menyanyi dengan sukacita, kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Terambil dari Yesaya pasal 12 ayat 3. Kendi emas itu dibawa langsung ke mezbah di pelataran Bait Allah dan dituangkan ke atasnya sebagai persembahan kepada Yahweh. Mazmur pasal 112 sampai 118 dinyanyikan berturut-turut sebagai pujian untuk mengingatkan mereka tentang Yahweh yang telah memberi air yang memancar dari gunung batu di padang gurun kepada mereka. Dan sementara mereka menyanyi di puncak perayaan itu, air di dalam kendi emas itu dicurahkan. Semua mata tertuju ke situ. Tiba-tiba terdengar suara nyaring yang penuh wibawa. Dan suara itu berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian dengan otoritas, aku adalah Yahweh. Kristus menyatakan bahwa orang yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan dialiri dengan aliran-aliran air hidup. Ini Tuhan melihat ke depan ketika orang-orang percaya akan menerima Roh Kudus setelah dia disalibkan, dibangkitkan, dimuliakan, dan naik ke surga. Janji yang luar biasa ini, yaitu tentang air hidup dari Roh Kudus, perlu digenapi dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Pencurahan Roh Kudus itu diperoleh oleh Tuhan Yesus setelah dia berkorban di atas kayu salib. Kehadiran Roh Kudus itu sangat-sangat diperlukan oleh kita sebagai orang-orang percaya.
supaya kita mampu menjalani kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh yang berdiam di dalam kita menjadi kekuatan batin kita. Roh Kudus bukan sekedar menguatkan kemampuan manusiawi kita, tetapi Roh sebagai satu pribadi dari Kristus yang hidup, datang dari luar kita, masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dia memuaskan kehausan rohani kita dan memberi kita kuasa supranatural yang tidak terbatas. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Kita hidup dalam dunia ini dan di sekeliling kita ada udara yang biasa kita sebut dengan O2. Kita perlu O2 untuk bernapas, kita perlu tanaman-tanaman juga perlu O2, binatang juga perlu O2. Kita semua perlu O2. Lalu pada waktu kita bernapas, O2, udara yang dari luar kita ini, yang ada di luar tubuh kita ini, kita tarik dengan napas kita masuk ke dalam paru-paru kita, dan O2 itu menyatu dengan darah kita, membawa zat-zat yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. O2 ada di dalam kita. O2 juga ada di luar kita, di sekeliling kita. Dapatkah kita pakai ini sebagai gambaran dari kehadiran Roh Kudus? Dia ada di sekeliling kita, di mana-mana. Karena dia adalah Allah yang maha hadir pada saat yang sama. Seperti O2 yang ada di dalam tubuh kita, Roh Kudus juga hadir di dalam kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kehadiran Roh Kudus adalah untuk menyertai kita. Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Padahal tidak beberapa lama setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Bagaimana dia menggenapi janji penyertaannya ini? Janjinya ini dipenuhi ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-muridnya, ke atas orang-orang percaya, menyertai mereka dimanapun mereka berada, sampai akhir zaman, sampai saat ini. Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita. Mujizat ini dapat Anda alami hari ini jika Anda percaya di dalam Kristus dan menyerahkan hati Anda seperti kendi yang dipenuhi dengan dirinya sendiri. Ini suatu kehidupan yang luar biasa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, karena Anda pasti akan gagal. Kita semua perlu kuasa Roh Kudus supaya kita berhasil dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga hati saudara terbuka dan mau menerima kepenuhan Roh Kudus, dan saudara akan diberkati olehnya. God bless you. Amin.